Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan SVP Research Kanaka Hita Solvera, Jansen Nasrial. Selamat pagi, Pak Jansen. Selamat pagi, Pak Cikal. Pak Jansen, tadi kita simak IHSG dibuka fluktuatif ya, tadi sempat dibuka menguat tipis 0,01%, kemudian turun lagi ke zona merah. Ini apa faktor utamanya dari analisis Anda, Pak Jansen? Well, untuk sisa di penghujung tahun 2021, sepertinya IHSG penguatannya juga sudah terbatas ya, jadi artinya pertumbuhan IPS double digit sekitar 12-14% itu sudah terprice in kan. Lalu juga faktor the Fed tapering juga sudah terprice in kan. Yang hanya saja belum terprice in kan adalah potensi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate. Nah, makanya oleh karena itu saya coba tampilkan nih gambar korelasi antara Fed Fund Rate dengan performa Dow Jones, Nasdaq, ataupun S&P 500 ataupun Russell 2000. Jadi sepertinya kalau kita lihat gambar ini ya dan juga korelasinya dengan performa indeks baik itu Russell 2000, S&P 500 dan Dow Jones itu korelasinya negatif, dan korelasi negatif tersebut juga lumayan tinggi. Jadi kita tidak hanya berdasarkan tampilan gambar, tapi juga kita kuantifikasikan dengan korelasinya. Nah, korelasinya sangat tinggi. Jadi baik itu Dow Jones, S&P 500, Russell 2000 itu boleh dibilang koreksinya itu bisa koreksi cukup tinggi juga ya. Ketika The Fed mulai menaikkan suku bunga minimal di mid 2022. Nah, jadi sepertinya tampaknya juga negatif juga ke IHSG. So, itu yang membuat IHSG masih mondar-mandir ya di Desember ini antara 6.600 dengan 6.650 karena potensial upside-nya sudah terprice in kan semua. Hanya yang belum diperhitungkan adalah potensi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate tahun depan. Adanya pasien pertama yang meninggal dunia akibat Omicron ini membuat was-was juga. Seberapa besar dampaknya terhadap IHSG? Well, minimal varian Omicron kalau kita melihat perkembangan berita ya, itu minimal Pfizer efikasinya cukup ya untuk membentuk Omicron. So I'm not sure kalau misalnya other vaksin yang bisa efikasinya sama dengan Pfizer. Tapi yang dikhawatirkan sekarang adalah potensi kenaikan inflasi ini yang memicu The Fed harus buru-buru menaikkan suku bunga, karena tadi malam itu producer price index pun juga udah mendekati high double digit, yaitu hampir mendekati 10%. Jadi baik producer price index juga tinggi inflasinya, dan juga inflasi di sisi konsumer juga tinggi, hampir 7%, 6,8%. Nah, itu yang membuat The Fed yang awalnya tapering sekitar 15 miliar US dollar bisa menjadi double lagi nih, 30 miliar US dollar. Mungkin bisa dimulai Januari ataupun di Desember ini, pertengahan kemungkinan besar bisa terjadi. Jadi itu membuat kenaikan suku bunga mungkin lebih awal lagi, yang awalnya di mid 2022 bisa-bisa di kuartal 1 2022. Nah, itu yang potensi koreksinya cukup besar juga itu. Biasanya koreksi itu kalau ketika naik suku bunga antara 10-15%. So kita harus cukup waspada dengan potensi kenaikan suku bunga. Nah, secara general pasar apakah sudah membaca ini atau ini sesuatu yang bisa dibilang unpredictable? Dan bagaimana responnya? Belum terpricingkan. So minimal market masih punya nafas lah ya. Nafasnya itu minimal di kuartal 1 2022 ataupun mendekati kuartal 2 2022. Jadi ketika The Fed udah kelihatan menaikkan suku bunga, mungkin kita udah minimal pegang cash lah ya, lebih dari 50% di until next year. So kita masih punya nafas. Namun ada beberapa sektor yang diuntungkan dengan adanya kenaikan inflasi, karena mereka able to pass ya kenaikan harga ke konsumer, yaitu seperti sektor
transportasi ataupun logistik yang selama ini kan dinilai sektornya adalah sektor yang boring gitu dibandingkan dengan sektor teknologi ataupun sektor perbankan. So saham seperti Samudra, SMDR, juga saham seperti Temas, nah sekarang lagi naik daun karena transportasi logistik yang memang mau tidak mau harus dibutuhkan ketika adanya terjadi supply chain shock. Oke, untuk peluang dari aksi window dressing, ini apakah masih ada? It is, but tidak upside-nya sudah sangat limited. Jadi upside-nya paling maksimal di 6630, 6650 karena everything yang so rosy mengenai EPS growth-nya udah bagus year on year dibandingkan dengan tahun kemarin karena memang base valuation-nya memang rendah ya, base calculation-nya. Nah, itu sudah terpasinkan. Jadi sudah minimal upside-nya. So paling kita juga hanya mencermati sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya kenaikan inflasi ataupun yang bisa bertahan di tengah kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga seperti sektor transportasi ataupun logistik. Oke, untuk Bank Mini kemarin performance-nya sempat oke ya untuk digital base. Nah, untuk pekan ini bagaimana? Setidaknya untuk hari ini, Pak Johnson. The problem dengan sektor teknologi adalah valuasi. Valuasi is way overstretch maksudnya. So ketika ada potensi kenaikan suku bunga tahun depan, yang paling terpukul duluan adalah sektor teknologi. Yang bertahan duluan adalah sektor yang valuasinya tidak demanding. Seperti lagi-lagi seperti saham sektor pelayaran tadi ataupun transportasi, Samudra dan Temas gitu. Nah, mungkin juga to certain extent saham berbasis komoditas seperti batubara, Adaro Energi. Nah, namun setidaknya masih ada ruang untuk bermanuver lah ya antara Maret 2022 dengan Juni 2022 untuk ketiga saham tersebut. Nah, namun jadi kita perlu waspada juga dengan kenaikan suku bunga tahun depan, minimal kita harus cash out lah di Maret 2022 ataupun di Juni 2022. Sektor properti mulai menggeliat. Pendapat Anda bagaimana, Pak Johnson? Properti mungkin upside-nya juga sudah limited. Walaupun EPS growth-nya sangat bagus, terbantu dengan kenaikan harga komoditas yang mendongkrak daya beli konsumer, namun downside-nya pun juga sudah terbatas karena valuasinya tidak sedemanding, let's say misalnya seperti saham berbasis teknologi. So properti pun juga tools ya untuk hedging terhadap inflasi. So is cenderung sideways. Tapi kan kalau yang namanya investor ataupun traders kan traders kan mencari saham ataupun sektor yang potensi gain-nya upside-nya masih cukup besar. Nah, ya yang seperti valuasinya tidak demanding, seperti saham-saham yang sektornya yang boring lah, seperti old economy stock. Oke, untuk sektor konstruksi sendiri bagaimana performance-nya kira-kira tahun depan, terutama untuk BUMN karya? Netral ya, karena debt burden-nya juga sudah terlalu tinggi. Mau tidak mau mereka harus divestasi aset sesegera mungkin untuk memperbaiki balance sheet-nya. So apalagi di tengah inflasi ya, kalau di tengah kenaikan inflasi pasti ada kenaikan suku bunga, yaitu yang malah menambah beban utang untuk untuk konstruksi. Jadi the best thing right now untuk konstruksi BUMN adalah divestasi aset sesegera mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Johnson atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian SVP Research Kanaka Hita Solvera, Johnson Nasriel. Kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Future Exchange. Sesaat lagi tetaplah di IDX Opening Bell.